Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi ini video pertama aku di 2025. Ya, semoga di berikut-berikutnya aku bakal rajin untuk bikin konten lagi ya kan. Kalian pernah gak sih kayak ngerasa kalian tuh nge-stuck di situ-situ aja? Kayak seolah tuh kalian kayak gak berkembang, tapi kayak kalian nyaman gitu ada di situasi kayak gitu. Atau kayak kalian ngerasa kayak kalian tuh jauh dari versi terbaik dari diri kalian kayak ngerasa kayak kok kayaknya diri gue tuh kayak nggak ada yang berkembang sama sekali, kayak kok diri gue ini kayak ngerasanya kayak ngestak gitu aja gitu. Nah aku juga pernah ada di situasi itu, dan itu aku rasain di beberapa tahun lalu di hidup aku juga. Aku pernah ngerasain ada di titik itu dimana aku kayak ngerasa kok gue kayaknya nggak berkembang deh, kayaknya gue perlu ada sesuatu yang bikin gue tuh keluar dari hal yang saat ini terjadi. Gue harus menjadi versi terbaik di diri gue gitu. Menjadi versi terbaik untuk diri sendiri tuh kadang nggak harus selalu sempurna kok, dan nggak selalu harus sukses juga gitu. Dan ngejalanin semuanya tuh bukan berarti kita nggak boleh gagal, enggak juga gitu. Kita tentu boleh banget gagal gitu, tapi harus menjadi versi yang lebih baik gitu loh, dengan kayak bertumbuh, berkembang, belajar jadi lebih baik di setiap harinya aja gitu. Langkah pertama yang harus kalian tahu adalah kenalin diri kalian dulu. Apa kekurangan di diri kalian, apa kelebihan yang ada di diri kalian, and try to love it gitu. Belajar mencintai hal itu gitu, dengan kayak mencintai kelebihan ataupun kekurangan yang ada di diri kalian, karena kita gak selalu dan gak harus menjadi manusia yang sempurna. Kita juga bisa jadi manusia yang biasa-biasa aja gitu, yang kayak, karena di dunia ini gak ada hal yang sempurna gitu. Coba tanya ke diri kalian, apa sih yang harus kalian perbaiki gitu, dan coba deh kalian mulai untuk journaling gitu. Aku juga gitu, sebenarnya it kinda hard to do this gitu, karena aku ngerasa kayak aku sebelumnya tuh bukan orang yang tipikal journaling gitu loh. Itu orang yang lebih ke diary gitu, jadi kayak apa yang aku rasain itu aku kayak harus nulis di diary aku gitu. Tapi ternyata journaling itu emang penting sih buat aku gitu. Aku baru menyadari journaling itu di 2025 ini gitu. Dan aku kayak ngerasa journaling itu bener-bener ngebantu mental aku gitu. Karena aku kadang tuh aku kayak ngerasa kayak aku ngerasa kayak susah untuk mengapresiasikan diri aku sendiri gitu. Apa yang aku suka sebenarnya apa sih? Apa yang ada di kelebihan aku tuh sebenarnya apa, dan apa yang sebenarnya kayak yang menjadi kekurangan itu aku nggak tahu gitu loh. Tapi dengan journaling aku tuh jadi tahu apa kekurangan aku, apa kelebihan aku. Aku rekomendasi kalian untuk kayak bener-bener nge-journaling gitu. Kayak aku mulai journaling itu di 2025 ini. Aku kayak beli notebook gini, dan ini semuanya itu bener-bener kayak journaling aku dari kayak waktu ke waktu gitu. Kayak bener-bener aku tulis semuanya ada di sini, bener-bener kayak semuanya ini isi jurnal aku, kayak perjalanan hidup aku, apa yang aku rasain, dan kayak apa yang bikin aku happy, kayak apa yang bikin aku sedih, apa sih sebenarnya kayak kelebihan aku, sebenarnya aku tulis semuanya ada di sini. Dan it helps me a lot gitu loh, kayak bener-bener ngebantu aku banget untuk kayak ketika aku kayak ngerasa kayaknya ini bukan sesuatu hal yang kayak gue banget deh. Nah itu kita jadi tahu di situ loh gitu. Nah langkah keduanya adalah coba belajar hal baru. Keluar dari zona nyaman itu emang gak enak, sama sekali gak enak. Tapi belajar hal baru itu benar-benar menyenangkan sih. Aku berani jamin kalau kalian belajar hal baru ya, hal yang belum pernah kalian pelajarin sama sekali. Kayak contohnya kayak tadi, aku sama sekali belum pernah journaling sebelumnya. Kayak aku ngerasa kayak journaling itu berat gitu, karena kita harus ngelakuinnya dari waktu ke waktu dan itu harus rutin gitu. Tapi ternyata semakin aku sering journaling, semakin aku tahu diri aku sendiri, semakin aku paham apa yang aku rasain, semakin aku kenal sama diri aku, semakin aku deket sama diri aku, dan semakin aku pengen untuk belajar hal-hal baru gitu. Kayak aku journaling itu sesuatu hal yang baru banget loh buat aku, karena
sebelumnya aku tuh tipikal anak yang gak mau keluar dari comfort zone gitu, karena aku ngerasa kayak kalau aku udah nyaman di satu titik, aku tuh kayak susah untuk keluar, dan kayaknya semua orang bakal ngerasain hal itu gak sih? Nah, itu juga terjadi di aku, tapi coba deh kalian belajar untuk hal baru gitu, kayak kalian tadinya gak suka journaling, tapi kalian journaling gitu, coba journaling gitu, kayak kalau misalnya kalian kayak belum pernah membaca buku, coba deh untuk belajar baca buku gitu. Dan kalau misalnya kalian belum pernah masak gitu, kayak nyoba baking, coba deh kalian belajar untuk masak, baking, atau apapun, just doing things that you like gitu, karena itu bener-bener bakal ngebantu kita untuk improve menjadi someone yang lebih better lagi gitu loh. Langkah ketiganya adalah tetap belajar dan coba keluar dari zona nyaman sih. Emang berat banget kayak yang aku jelasin sebelumnya. Keluar dari zona nyaman itu gak gampang. Versi terbaik di dirimu itu adalah dia yang gak pernah berhenti untuk belajar sih, kata aku. Entah itu membaca, journaling, atau baking, atau apapun gitu. Just doing things that you like gitu. Kayak coba hal baru yang kayak kalian belum pernah lakuin sebelumnya. Coba deh. Coba lakuin itu rutin seminggu. Aku jamin kalian bakal ketagihan dan kalian kayak bakal ngerasa kurang kalau misalnya kalian nggak ngelakuin hal itu gitu loh. Dan juga jangan biarin rasa takut itu menghantui diri kalian sendiri gitu loh. Karena secara nggak sadar kita tuh sebenarnya takut ngelakuin segala sesuatu tuh karena kita kayak takut hal itu nggak works di kita loh. Padahal sebenarnya nggak apa-apa kalau emang itu nggak works banget di kita, dan nggak apa-apa kalau misalnya kayak hal itu tuh kayak bakal gagal juga di kita, ya nggak apa-apa. At least kita udah nyoba jadi versi terbaik untuk diri kita udah nyoba untuk jadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Karena again, kita di versus diri kita yang sebelumnya, bukan kita versus orang lain. Sebenarnya tantangannya cuma itu gitu. Yang ketiga adalah jaga kesehatan fisik dan juga mental. Ini penting banget sih. Aku di 2025 ini belajar untuk kayak self discipline. Yang pertama aku belajar untuk nge-gym gitu. Tadi aku tuh bener-bener gak suka banget nge-gym gitu. Oh, yang ngerasa kayak apa sih gym gitu, kayak badan sakit-sakitan. Abis itu kesehatan fisik itu emang bener-bener penting banget. Kalian bisa ngelakuin dengan meditasi, nge-gym, pilates, atau jogging. Kayak mulai deh dengan olahraga ringan kayak jogging gitu. Sesimpel itu aja gitu. Coba deh lakuin setiap pagi untuk jogging gitu. Itu bisa mengubah pola pikir kita gitu, mengubah mindset kita, dan mengubah cara kita berpandang ke orang lain juga gitu. Itu bisa mengubah habit kita loh, just a little bit, tapi itu kayak bisa bermanfaat banget gitu loh. Kalau kalian ngelakuinnya itu bener-bener rutin banget ya. Terus jaga pola makan. Pola makan tuh bener-bener penting banget ya. Kayak aku tuh sering banget sakit di 2025 ini. Kayak karena aku emang udah punya asam lambung dari 2020-an. Aku udah punya asam lambung. Dan di 2021 ini aku bener-bener banyak banget sakit. Kayak sering banget aku sakit. Bahkan kemarin tuh aku sempat masuk rumah sakit juga. Terus kayak aku juga kayak ngerasa kayaknya pola makan aku yang salah gitu loh. Karena aku selama ini kayak makan ya udah fast food, kayak GoFood, kayak GrabFood gitu-gitu, tanpa aku sadar gitu loh. Kayak kalau misalnya kita makan makanan yang di luar, kita nggak pernah tahu olahannya itu seperti apa, apakah itu bersih, apakah kayak terjamin untuk kesehatan kita gitu. Apalagi di posisi aku nggak bilang semua makanan di luar itu buruk ya, makanan di luar itu kayak jorok atau kotor atau apa, aku nggak bisa bilang kayak gitu. Karena untuk setiap lambung orang tuh beda-beda ya. Karena posisinya kalau di aku tuh sering sakit kalau misalnya kayak makan makanan yang emang nggak cocok di aku gitu loh. Kayak ada beberapa makanan yang emang nggak cocok untuk makan gitu. Dan karena lambung aku tuh emang udah sensitif, jadi aku nyoba untuk masak setiap hari gitu. Aku nyoba buat masak, dan hasil tuh kayak aku bisa mempelajari resep-resep baru gitu loh, resep-resep makanan, resep-resep masakan yang baru yang tadinya aku nggak pernah nyoba untuk masak itu, tapi kayak aku tertarik dan tertantang untuk nyobain hal itu. Masak itu emang berat sih, buat apalagi terutama untuk kayak apa ya, orang yang kerja gitu loh. Kayak masak itu bener-bener berat banget, karena
kayak kadang kita tuh mager kan, tapi itu tadi balik lagi karena kita harus mengontrol pola makan kita. Percaya deh, mungkin kayak kita kalau kita bisa ngontrol pola makan kita di usia kita yang masih 20-an, di usia kita 30-an, diri kita tuh masih sehat gitu, karena itu benar-benar berpengaruh banget di usia kita yang selanjutnya gitu. Nah, ini yang paling penting adalah lingkungan dan kebiasaan yang positif. Lingkungan ini bener-bener berpengaruh banget buat kita, buat pola pikir kita, buat mindset kita, buat mental kita. Itu bener-bener berpengaruh banget. Aku bener-bener ngalamin banget hal ini ya sebenarnya. Kayak aku pernah ada di lingkungan yang toksik, mau itu keluarga, mau itu pertemanan, atau hubungan, aku pernah ada di lingkungan yang bener-bener toksik menurut aku. Dan itu bener-bener ngancurin mental loh. Bener-bener ngancurin mental gitu. Kayak aku harus ke psikiater, aku harus ke psikolog, kayak aku harus mengonsumsi obat dari psikiater aku. Dan itu terjadi di aku di 2019, 2020 sampai 2023. Itu terjadi seterusnya gitu. Mau dari pertemanan, atau hubungan, atau keluarga, semua terjadi di 2017 sampai 2023. Aku baru bisa lepas dari hal-hal yang kayak gitu. Dan terkadang kita tuh emang harus melepaskan segala sesuatu yang bikin kita sakit gitu. Kalau segala sesuatu itu yang kita genggam itu bisa kayak nusuk di kulit kita gitu. Kayak ibaratnya gini deh. Mawar itu kelihatannya cakep kan, kelihatannya bagus, kelihatannya indah gitu di kita. Tapi kalau kita pegang, kalau kita genggam, itu tuh bakal duri-durinya tuh bakal nusuk gak sih ke kulit kita, ke tangan kita, bakal nyakitin diri kita dan bakal bikin kita sakit. Bahkan bisa bikin kita berdarah. Sama dengan hubungan yang toksik, sama dengan lingkungan yang toksik. Itu sama gitu. Jadi kalau semakin kamu genggam erat, semakin hal itu bakal nyakitin diri kamu dan bakal ngancurin diri kamu dan bakal bikin kita tuh infeksi gak sih? Kalau misalnya kita kayak terus-terusan ditusuk kayak gitu tuh diri kita tuh bakal berpengaruh juga gitu. Mindset kita berpengaruh, diri kita berpengaruh, mental kita juga berpengaruh gitu. Dan itu yang paling penting. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang toxic, please cut off aja. Nggak usah bikin drama apapun, ya udah, get out. Kabur, cabut. Jangan biarkan hal itu mempengaruhi diri kalian. Jangan biarkan kalian masih tetap di situ. Please cabut. Kata aku cabut. Kadang kita tuh nggak sadar kita tuh ada di lingkungan yang toksik. Kita nggak sadar, tapi orang-orang di sekitar kita, orang sahabat kita, orang lain itu bakal menyadarin hal itu gitu loh. Jadi jangan sampai kayak ketika orang lain itu udah sadar kamu tuh ada di lingkungan toksik, tapi ketika kamu dikasih tahu, kamu tuh nggak mau denger gitu. Kamu nggak mau dengerin omongan mereka gitu. Alhasil kayak kamu ngerasa kayak aku baik-baik aja kok. Soalnya gini. Kayak nggak ada pembelaan atas sesuatu hal yang toksik, nggak ada gitu. Kalau hal itu emang udah toksik, mending cut off karena itu bakal ngerugiin diri kalian juga gitu loh. Dan yang terakhir adalah syukurin dan juga nikmatin. Ini bisa dibilang gampang, tapi bisa dibilang juga berat. Jadi kadang tuh karena karena kita nih manusia yang serba kekurangan gak sih kadang ngerasa. Jadi semakin kita ngerasa diri kita kurang, semakin Tuhan tuh gak ngasih nikmatnya lagi ke kita. Jadi tanpa kalian sadar, hal yang kayak gitu tuh bisa bikin rezeki atau apapun di kita tuh jadi seret gitu loh. Jadi coba deh untuk belajar bersyukur, belajar menikmati prosesnya. Emang berat banget, berat sekali. Aku juga ngalamin dimana aku tuh berat banget ngelakuin yang namanya bersyukur gitu. Karena aku kayak ngerasa kayak kok kita tuh selalu ngelihat orang yang di atas kita tanpa kita ngeliatin orang yang di bawah kita gitu. Padahal seharusnya adalah ketika kita naik ke atas, kita tuh harus kayak termotivasi gitu loh. Oh dia bisa, berarti gue juga bisa. Tapi kita juga harus ngeliat ke bawah, dan ketika kita ngeliat ke bawah, kita harus bersyukur karena gak semua orang itu bisa ada di posisi kita. Mereka pengen jadi kayak kita, tapi mereka gak bisa gitu, karena mungkin ada hambatannya gitu. Jadi hal yang kamu punya saat ini, mending kamu harus syukuri, dan kamu harus nikmati prosesnya bareng-bareng gitu. Kayak kamu nikmatin aja, karena kayak ketika kita menikmatin segala prosesnya, konsistennya, segala waktu yang kita buang, usaha yang kita pakai, segala sesuatunya, it will come back to us gitu. Jadi kayak cepat atau lambat itu bakal balik lagi ke kita impact-nya. Itu bakal balik lagi ke kita gitu. Jadi mau kayak cepat atau lambat proses yang kita jalanin, setidaknya kita tuh kayak
ya udah kita nikmatin aja gitu loh prosesnya, day by day gitu. Segala sesuatu halnya kita nikmatin, kita syukuri, dan itu bakal balik ke kita juga loh ujungnya. Jadi kalau kata aku, fokus sama progresnya, fokus sama prosesnya, jangan nyari kesempurnaan gitu. Jadi saran aku, syukurin apa yang kalian punya, mau pasangan kalian, mau financial kalian, mau apapun yang terjadi di hidup kalian, mau susah, senang, duka, apapun, tetap syukurin dan ambil aja hikmahnya gitu. Karena percaya deh, segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak dari Tuhan gitu. Kayak mungkin sesuatu yang terjadi itu antara dua. Kalau dia nggak jadi pelajaran hidup, dia akan digantikan dengan hal yang lebih baik lagi. Jadi jangan pernah ngerasa kayak kurang terus gitu loh. Jadi kalian tuh harus benar-benar ngerasa bersyukur atas apa yang kalian punya, nikmatin progresnya, nikmatin prosesnya. Ya udah gitu. Nanti segala sesuatu bakal balik lagi ke kita gitu loh. Dan bakal kita juga yang nikmatin hasilnya gitu loh. Nah, jadi segitu aja video YouTube kali ini. Karena aku juga belum terlalu terbiasa ya untuk ngomong kayak gini. Tapi aku bakal coba untuk bikin video-video yang mirip-mirip kayak gini juga di video-video selanjutnya. So, jangan lupa like, subscribe, and comment juga apa hal yang udah kalian lakuin dari pesan yang aku udah sampein ini. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya supaya nggak ketinggalan video inspirasi lainnya. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!